السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di hari yang mulia ini kita dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Patut kita bersyukur karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang pada tahun lalu, bahkan sampai hari kemarin masih bersama kita, namun pada hari ini mereka sudah tidak ada lagi. Patut kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat hadir, merajut dan menjemput kebahagiaan. Sementara tidak sedikit pula saudara-saudara kita yang saat ini justru harus berbaring lemah tak berdaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Id rahimakumullah. Kumandang takbir dan tahmid hari ini bergema di seluruh penjuru dan belahan dunia, menggambarkan pilu atas berlalunya bulan suci Ramadan. Isak tangis dan desah harap mengiringi untayan doa dan munajat orang-orang mukmin yang merindukan datangnya kembali bulan mulia ini. Ramadan telah berlalu, tetapi kita berharap dosa-dosa pupus dan terbakar di dalamnya. Kita berharap pula Ramadan telah mengasah potensi positif dalam diri kita menuju predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang memang diharapkan lahir dari proses habituasi dan penempaan selama bulan suci Ramadan kemarin. Ketakwaan itulah yang hari ini menjadi capaian mutlak seorang muslim untuk dapat disebut sebagai peraih kemenangan. Ketakwaan akan membentuk karakteristik diri yang disiplin, religius dan humanis. Ketakwaan akan melahirkan orang-orang yang sadar betul bahwa Allah mengawasi seluruh gerak-gerik hidup manusia. Karena itu, ketakwaan memang bukan hanya sekedar berdimensi teologis spiritual semata, tetapi takwa memiliki korelasi positif dengan akhlak mulia. Dalam konteks itulah, maka orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa, idealnya memang haruslah mencapai dan menggenggam nilai-nilai ketakwaan itu. Dan manifestasi paling nyata dari ketakwaan adalah akhlakul karimah. Baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, maupun akhlak terhadap lingkungan. Terbentuk dan melekatnya nilai-nilai itulah yang kemudian akan mengantarkan orang-orang mukmin pada hari ini dapat kembali kepada kesucian primordial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Id rahimakumullah. Secara etimologis, Idul Fitri sebetulnya berarti kembalinya manusia kepada kondisi kesuciannya. Karena itu,
Makna esensial dari Idul Fitri tadi semestinya menjadi arah perjalanan baru bagi setiap muslim dalam menjalani hidupnya pasca Ramadan. Hal ini berarti setelah Ramadan menempa dan mengasah diri setiap muslim, maka di hari yang fitri ini setiap muslim harus sudah sampai pada titik nol dosa dan kesalahan. Pada hari yang fitri ini tidak ada lagi yang terzolimi. Tidak boleh lagi ada dendam dan permusuhan. Tidak boleh lagi ada kesenjangan, kesombongan dan egoisme. Sebab adanya mentalitas dan perilaku seperti itu justru menandai gagalnya manusia kepada fitrah kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Harus kita sadar, ketika Allah memerintahkan setiap muslim berpuasa, menahan lapar, menahan haus sebulan lamanya, sebetulnya Allah tengah membuka kesadaran mata hati kita. Allah tengah mengetuk kepekaan dan kepedulian kita, bahwa di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ketika Allah perintahkan menunaikan zakat fitrah, itu isyarat bahwa dalam tatanan kehidupan sosial kita tidak boleh ada kesenjangan dan jurang pemisah yang lebar antara si kaya dan si miskin. Zakat fitrah kemudian merupakan konsepsi tegas Islam dalam menentang ketidakseimbangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Hal ini mengandung makna bahwa Allah sesungguhnya menghendaki wujud pengabdian yang holistik, yang utuh dan terintegrasi antara perbaikan kualitas hablum minallah dan kualitas hablum minannas. Patut kita renungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan marahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ayat tadi dengan jelas mengindikasikan orang-orang muttaqin sebagai prototipe yang tidak saja dekat dan diampuni oleh Allah, tetapi juga dekat dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh karena itu, di hari yang fitri ini, mari kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajut kebersamaan, pererat rasa persaudaraan, tanggalkan egoisme, campakkan dendam dan kebencian, ulurkan tangan saling membantu dan memaafkan. Semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya serta meridhai amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما هداكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.